Halo bosku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita finish lagi untuk garapan blok OB spesial ya. Kali ini paket lengkap ya untuk saya kirim ke Jakarta Utara. Pesanannya Bos Badrus ya. Ini seperti yang teman-teman lihat ada blok OB spesial, piston, lahar bambu, terus juga ada karbu PWK 28, rember ketiga 2 dengan pelos, terus head ya, dan piston. Nah, untuk busi itu udah sepaket sama karbu. Jadi yang setting ke kita dan juga yang order karbu ke kita itu sudah pasti dengan busi ya. Jadi nanti businya juga wajib dipasang ya ketika nanti pemasangan karbu ya, gitu ya. Jadi sama businya wajib itu ya. Ini mohon maaf kalau misalkan suara saya agak cempreng karena lagi pilek ya. Nah, ini untuk Bos Badrus kemarin untuk motornya Ninja RR. Terus minta untuk dipakai harian, tapi kadang juga dipakai turun buat nyoba-nyoba ngedrag katanya 500 meteran. Nah, ini kita siapkan untuk paketannya seperti ini ya. Kita yang pertama ke head. Nah, setiap head itu untuk eh, kepadatan kompresinya beda-beda ya. Jadi ada yang dibikin low, ada middle, ada yang padat, tergantung spek motornya gimana ya. Kalau untuk trabas itu sudah pasti padat ya, karena untuk mengejar torsi. Nah, ini untuk head 500 meter ya, agak nggak terlalu sempit, nggak terlalu gede untuk yang 500 meter. Ini jadi maksimalnya untuk 500 meter ya, powernya supaya keluar semua di 500 meter. Oke. Nah, ini untuk bahan bakar, yang mengenai bahan bakar. Bang, bahan bakar kalau misalkan sudah seperti ini pakai apa, Bang? Untuk bahan bakar bebas ya, tapi maksimalnya pakai Pertamax. Maksudnya itu maksimal oktan tertinggi ya. Bukan maksimal bagus ya, bukan. Kalau misalkan masalah bagus atau enggaknya itu tergantung selera ya. Jadi untuk kompresi yang segini ya, itu tidak harus menggunakan bahan bakar yang terlampau tinggi ya. Kalau misalkan terlalu tinggi juga nanti ke setelan karbunya jadi cenderung basah itu ya. Sudah pasti itu ya. Jadi agak berbet mungkin di putaran bawahnya. Pokoknya agak basah kalau misalkan dikasih pertama. Kalau ngepasnya pakai apa, Bang? Pakai pertalit aja nggak apa-apa. Untuk oli samping racing ini takarannya 10 cc untuk inrayan. Nanti kalau misalkan sudah lepas inrayan, sudah 5 kali full tangki habis, berarti sudah 50 liter bensin yang dihabiskan. Itu nanti teman-teman bisa turun penggunaannya 7 cc untuk 1 liter BBM ya. Nggak boleh kurang dari 7 cc, nggak boleh lebih dari 10 cc ya penggunaannya. Bahan bakarnya bebas. Ini untuk dikasih ke tangki bensin. Yang dipompa oli bebas, mau pakai apapun. Yang penting jangan gonta-ganti oli, merek oli samping yang dipompa oli. Nah, kalau semisal oli ini habis, gimana? Jadi nanti teman-teman kalau misalkan oli ini habis, bebas yang dari tangkinya, silakan pakai oli yang dipakai di pompa oli ya. Jadi harus satu merek, kecuali kalau misalkan oli sampingnya racing. Contoh misal ya, kebanyakan kita misalkan pakai Idemitsu nih, Idemitsu yang dipompa oli. Terus misalkan yang di bensin, yang di tangki bensin, karena ini habis, mau pakai oli samping racing Castrol A747 boleh, ataupun Motul road racing itu boleh ya. Tapi kalau misalkan dikasihnya Motul 510 yang dari bensin, terus yang dipompa olinya pakai Idemitsu, itu nggak boleh ya. Jadi jangan mencampurkan dua merek oli samping yang berbeda ya, dan oli sampingnya bukan oli samping racing, itu nggak boleh ya. Kalau sama oli samping racing boleh ya, yang dari tangkinya merek apapun bebas. Kalau yang dari pompa oli itu misalkan pakai Idemitsu, terus yang di bensinnya pakai Epalu pakai Castrol Low Smoke, atau pakai Eneos, pakai Moto 510, itu nggak boleh ya. Jadi itu namanya mencampurkan dua aditif yang berbeda ya. Bukannya meningkat, nanti malah jadi gini logikanya ya. Kalau sama oli samping racing itu sudah pasti meningkat, karena yang di karena yang di bensin itu lebih kental.
Jadi itu kualitas oli sampingnya atau kualitas pelumasan olinya itu meningkat. Berbeda dengan kita malah justru mencampurkan oli biasa ya, oli harian, dan mereknya beda-beda. Justru itu tanda tanya besar, apakah menjadi menurun ya kualitas pelumasannya atau meningkat ya. Tapi kecenderungannya adalah itu menurun menurut saya ya. Karena mencampurkan dua merek oli yang berbeda dan dipakai harian. Jadi beberapa merek oli samping itu sensitif terhadap ini pencampuran oli samping merek lain ya, di luar oli samping racing ya. Kayak adalah beberapa oli ya, oli samping itu bagus ya, oli sampingnya bagus, saya nggak akan sebutin merek. Tapi ketika dia ganti oli samping ke merek lain, itu jadi kasar mesinnya, lahar-lahar itu jadi kasar ya. Itu saya tidak akan sebutin oli samping apa. Itu adalah hasil eksperimen dari kita ya selama pegang 2 tak. Jadi oli samping itu lebih bagusnya memang tidak menggonta-ganti merek oli samping yang dipompa oli ya. Itu saran saya yang pertama. Nah, oke. Untuk karbu ya itu nanti tinggal pasang aja. Nah, saran saya ya untuk selang yang warna pink itu nggak usah dipasang. Kalaupun mau dipasang, aduh ini ada bensinnya. Kalaupun mau dipasang, jadi yang sebelah sini ya, ini panjangnya segini, harus dipotong ya. Saran saya sih nggak usah dipasang untuk selangnya, karena itu sangat mempengaruhi ini ya, napasnya. Nah, kalau misalkan mau dipasang ini ya ngotot, jangan sepanjang ini ya, dibagi dua lah ya, dibagi dua atau segini, atau dibagi dua ya. Dan nggak boleh nekuk gini nih, nggak boleh nekuk gini, atau nggak boleh ininya tertutup. Nah, makanya saya saranin nggak pakai selang itu, takut ketekuk ya, intinya gitu. Karena kalau ketekuk nanti motornya nggak bisa gaspol ya, nggak enak dibawa gaspolnya ya. Nah, ini untuk karbunya, ini udah di remer ke 32 guys, dengan penambahan pelos. Jadi anginnya lebih besar atau udaranya, suplai udaranya lebih besar, lebih kuat ya. Untuk layar bambu kita wajib pakai yang original Japan. Setiap yang ganti piston itu nggak usah tanya lagi, wajib ganti sama ini ya, layar bambu ya, kalau buat yang ganti piston. Oke, terus apalagi yang belum dibahas? Oh, yang penting-penting, oh iya, ini untuk bloknya ya. Nah, ini teman-teman bisa lihat portingannya. Nah ya, lubang X nya model kupu-kupu atau butterfly exhaust. Yang perlu diingatkan, berkali-kali saya ingatkan adalah Bosch. Ini kan sebelah kanan motor ada tulisan 1855. Nah, di dalam sini itu ada Bosch ya. Itu jangan lupa dipasang ya. Ada 2 ya, depan belakang. Ini jangan lupa dipasangin Bosch-nya. Kalau misalkan nggak ada di sini, dicek di crankcase-nya apakah sudah ada Bosch-nya ya. Karena Bosch di bagian sini itu hanya ada di bagian sini, di bagian kanan saja. Di kiri nggak ada. Kiri motor maksud saya ya, nanti di bagian, taulah, di bak sebagian kanan motor ya. Kalau kiri motor kan pengoperan itu nggak ada, kalau ini ada di bagian bak kanan ataupun blok kanan ya, seperti itu. Sama ini di atas itu ada 4 knob, yang sini 1, 2, yang untuk head ya ada 2. Ini bisa nempel di sini, bisa nempel di head ya. Terus yang untuk tatakan super keep ada 2 juga, 1, 2. Oke, bisa dipahami ya. Nah, ini untuk bos Badrus kita baru aja kelar. Untuk yang lainnya menyusul ya. Kita juga pasti setiap hari ini nyeting karbu terus ya. Jadi mungkin teman-teman ini karbunya kok banyak banget ya settingannya ya. Memang lagi banyak di bulan ini ya settingan karbu dan blok OB-nya ya. Jadi dipantengin terus aja ya, yang pengen lihat hasilnya ya. Nah, untuk hasil test ride-nya nanti kita spillin untuk yang bos Badrus ya. Tapi kayaknya yang saya upload yang blognya dulu ya. Mungkin segitu aja. Buat bos-bos yang minat buat kirim blog ataupun head, itu kirim dulu videonya, kondisi blog sama headnya. Terus ataupun yang pengen
setting karbu ataupun yang pengen yang beli jadi dari kita ready, ada TM32, ada PWK 28 remer ke 32 dengan pelos ya. Nanti langsung japri aja di 081912821531. Untuk transaksi seperti biasa ke rekening Mandiri atas nama Tata Hendriana ya. Tetap hati-hati terhadap penipuan online. Saya sering sebutkan di semua sosmed saya, baik itu IG, TikTok, Snack Video, terus YouTube ya, IG ya, itu semuanya rekening dan nomor HP-nya yang tadi saya sebutin, gak ada yang lain ya. Oke, karena ini udah cukup panjang ya, kita akhiri aja. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.